Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, dimanapun kalian berada. Mana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan ceria. Walaupun berada di masa pandemi COVID seperti saat ini. Kali ini kita belajar bersama Bu Wahyu Widiati ya. Kali ini kita belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 2. Bagaimana? Sudah siap? Yuk, kita mulai belajar. Baik anak-anak, kita berada pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, khususnya pada pembelajaran 2. Kali ini kalian belajar bersama Bu Wahyu ya. Sudah siap kan? Anak-anak, pada tema 4 subtema 3 pembelajaran 2 kita menggunakan 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Apa kompetensi dasarnya? Untuk bahasa Indonesia, kita akan menggali isi amanat pantun yang disajikan secara lisan dan ditulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan juga kita akan melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal dan intonasi ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sedangkan untuk IPA, kita memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kemudian, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Sedangkan untuk SBDP, memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Sekarang kita akan mengetahui tujuan apa yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Ada 5 tujuan ya. Yang pertama, dengan kegiatan membaca dan mengamati cerita bergambar, kalian dapat mengidentifikasi berbagai gambar cerita sesuai bacaan. Dengan kegiatan menulis pengertian gambar cerita, kalian dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara urut. Dengan kegiatan berkarya, kalian dapat membuat contoh gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan cerita. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah pada hewan, kalian dapat menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah pada hewan, kalian dapat menyebutkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sekarang kalian perhatikan percakapan antara Edo dan Udin. Suatu hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak sekali buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Kalian simak video berikut ini dulu ya. Wah, Din, buku kau banyak sekali. Bolehkah aku pinjam bukumu satu saja? Bolehlah, Do. Silahkan kalau kamu pinjam, pilih saja salah satu bukumu. Boleh kamu bawa pulang dulu kok. Terima kasih, Din. Aku pinjam yang judulnya Kancil dan Siput ya. Boleh tidak? Boleh, Do, silahkan. Yang penting kamu baca ya. Kamu bawa pulang dulu juga tidak apa-apa kok, Do. Kalau sudah selesai segera dikembalikan ya, Do. Wah, terima kasih ya, Din.
Aku pinjam yang ini yang judulnya Kancil dan Siput. Terima kasih ya, Din. Sekali lagi, aku pamit dulu ya. Bukunya aku bawa pulang dulu. Terima kasih, Din. Setelah kalian mempelajari dan membaca serta memperhatikan video mengenai Udin dan Edo, sikap baik apakah yang perlu kalian teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada buku siswamu ya. Kemudian kalian perhatikan cerita berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram dan ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari dari daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab, "Oh." Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana kau, Siput?" Kembali terdengar jawaban siput setelah berada di depannya. Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Siapa yang memiliki sikap sombong dan pongah? Siapa ya?
Siput apa kancil ya? Siapa ya? Wah, kalian benar. Yang bersikap sombong dan pongah adalah kancil. Anak-anak, cerita bergambar terdiri dari gambar dan teks, seperti yang sudah terlihat tadi ya. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Kemudian bagaimana ya langkah-langkah membuat gambar bercerita? Langkah membuat gambar bercerita yang pertama menentukan ide atau gagasan atau tema. Kemudian menentukan karakter dan tokoh. Kemudian membuat alur cerita, lalu memulai gambar dan selesai. Gambar bercerita siap disajikan. Suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Ya, ini si kancil ya. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Sekarang, coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara meliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Kalian tulis pada buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak. Kalian sekarang telah mengikuti pembelajaran dari Bu Wahyu pada kelas 5 tema 4 subtema 3 pembelajaran 2. Selamat mengerjakan tugas. Jika masih kesulitan, kalian bisa membuka lagi buku-buku yang lain atau kalian putar lagi videonya. Selamat belajar. Demikian anak hebat, kita tadi sudah belajar ya. Nanti kalau masih ada kesulitan, kalian boleh membuka buku lagi atau boleh diulang lagi melihat pada tayangan YouTube. Tentu harus didampingi orang tua ya. Jangan lupa kita harus rajin berolahraga, jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan juga selalu memakai masker. Salam sehat, salam semangat, salam anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.